pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cara pengerjaan tugas kedua pada kegiatan belajar 4 untuk tutorial online karya ilmiah. Jadi kebetulan sebenarnya ini adalah kalau untuk minggu normalnya untuk tutorial online yang lain adalah minggu keempat, akan tetapi untuk pelaksanaan karya ini kita masih di minggu ketiga, akan tetapi untuk tab yang sudah kebuka adalah untuk kegiatan belajar 4 dan juga kegiatan belajar kelima. Oke, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai kegiatan belajar 4, di mana di sini ada penulisan karya ilmiah sebagai judulnya. Nah, kemudian di sini ada sapaan dosen. Untuk sapaan dosen ini, kalau misalkan saya klik di sini, maka tidak begitu terdengar dan kebetulan sudah berhasil saya download, maka saya akan coba untuk share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang kami banggakan. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan melalui tutorial online. Anda telah mengerjakan tugas pertama tentang judul artikel ilmiah, membaca berbagai bahan pendukung seperti artikel dan buku, serta membuat kerangka karangan. Dalam tutorial online kali ini, kita akan membahas, mendiskusikan, serta memantapkan. Pertama yaitu tugas 1 yang telah Anda kerjakan. Simaklah dengan baik, semoga Anda memperoleh masukan yang berharga untuk penyempurnaan tugas 1. Yang kedua yaitu kaidah penulisan artikel ilmiah, terutama terkait dengan tata cara mengutip, menulis sumber kutipan, serta membuat daftar pustaka. Baik teman-teman semua, semoga tutorial online kali ini membantu Anda dalam menghasilkan artikel ilmiah yang baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sesuai dengan video sapaan yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Heriani, pada kegiatan belajar kali ini adalah kita diminta untuk mengembangkan karil atau kerangka karil yang sudah kita buat di tugas 1 sebelumnya untuk kemudian lebih dikembangkan dan lebih disempurnakan. Dan selain itu pada kegiatan belajar ini kita juga fokus mengenai penulisan kutipan dan juga penulisan daftar pustaka. Jadi seperti apa sih cara mengutip dan cara menuliskan daftar pustakanya. Kita balik lagi ke sini. Jadi di sini kalau dibaca ya, saudara mahasiswa dalam kegiatan belajar kedua ini, saudara diharapkan mengikuti kegiatan tutorial secara asinkronus. Jadi asinkronus ini adalah pembelajaran secara tidak langsung ya, bisa melalui email, bisa website, maupun bisa juga kemarin sesuai dengan penjelasan saya di video sebelumnya, untuk anak bimbing Ibu Heriani ini sudah membuat WhatsApp grup di mana di situ kita bisa saling berdiskusi mengenai, karil kita pada saat ini. Kemudian, melalui kegiatan asinkronus tersebut, saudara akan mendapatkan penjelasan terkait pembuatan judul, referensi, kerangka karangan, dan tata cara pengutipan, serta cara membuat daftar pustaka pada artikel ilmiah. Nah, di sini dijelaskan mengenai CPUMK-nya, yaitu capaian pembelajaran umum mata kuliah, di mana kita diharapkan untuk mampu memperbaiki rancangan penulisan artikel ilmiah dengan baik. Jadi dari kerangka karya ilmiah yang sudah kita buat pada tugas 1 itu, kita harus memperbaikinya dan menyempurnakannya dengan memanfaatkan berbagai bahan pendukung, bisa dari referensi, berbagai macam referensi lainnya. Baik itu referensi mengenai teori pendukung, maupun mengenai misalkan tata cara penulisannya, misalkan kita harus memeriksa kembali apakah rancangan kita sudah sesuai dengan panduan yang ada dari UT, karena panduan itu harus kita pakai sebagai guideline untuk pembuatan karya ilmiah kita, karena memang beda kampus mempunyai peraturan dan format yang berbeda-beda. Dan di sini karena kita adalah mahasiswa UT, sehingga kita harus patuh dan menggunakan format yang sudah disesuaikan oleh UT. Kemudian mengenai CPKMK.
Di sini untuk, capaian pembelajaran khusus mata kuliahnya adalah kita diharapkan mampu untuk, satu, memperbaiki rencana penulisan artikel ilmiah. Jadi kita perbaikin lagi nih artikel ilmiah yang sudah kita buat pada tugas satu kemarin. Kemudian kita juga diharapkan mampu untuk membuat kutipan disertai pembantuman sumber kutipan, pencantuman maksudnya, pencantuman sumber kutipan yang baik, serta membuat daftar pustaka dengan benar. Nah, selamat mengikuti kegiatan tutorial online asinkronus dan mengerjakan tugas 2. Sukses selalu untuk kita semua, amin. Jadi teman-teman, kalau saran saya tetap dari tugas satu itu kita sudah harus langsung fokus, ibaratnya kayak langsung kita aplikasikan ke rancangan karya ilmiah kita. Karena kalau misalkan kita nanti berubah-ubah terus, kita takutnya nanti waktunya mepet dan nggak selesai. Jadi dari tugas satu sudah mulai dipersiapkan, bagaimana cara penulisannya, kerangkanya seperti apa, kemudian idenya seperti apa, formatnya seperti apa, disesuaikan. Nanti setiap minggu sedikit-sedikit diperbaiki jika memang masih ada yang belum sempurna atau harus diperbaiki rancangannya, seperti itu. Begitupun juga dengan tugas yang kedua ini, langsung diaplikasikan ke penulisan kerangka artikel ilmiah teman-teman. Jadi tidak di satu file yang terpisah, misalkan membuat kutipan sendiri di satu file atau membuat daftar pustaka sendiri di satu file. Tapi kutipan tersebut langsung diaplikasikan di kerangka artikel ilmiah yang kita buat. Begitupun juga dengan daftar pustaka, langsung kita cantumkan di situ. Gitu. Kemudian, nah di sini ada pemantapan ringkas dari tutor pembimbingnya ya. Jadi di sini satu ada perbaikan rencana karangan, yaitu kerangka ilmiah kita yang kemarin, bisa mengenai masalah topik, judul, sumber bacaan pendukung, dan kerangka karangan ilmiah. Jadi dari segi judul, kemudian permasalahan, latar belakangnya, kemudian mungkin hipotesisnya, kemudian teori, landasan teorinya atau sumber bacaan pendukung, itu masih bisa berubah di sini, masih bisa kita revisi, kita kembangkan, kita otak-atik masih bisa. Kemudian yang kedua adalah membuat kutipan dan sumber kutipan dengan benar. Nah, nanti di sini kita juga diminta untuk membuat kutipan dengan benar karena di dalam situ kan pasti ada beberapa kutipan-kutipan. Bisa waktu di latar belakang kita bisa mencantumkan atau mengikut sertakan kutipan, kemudian di landasan teori juga bisa dan lain-lain. Kemudian membuat daftar pustaka dengan baik. Nanti di akhir akan ada cara pembuatan daftar pustaka dengan baik, baik untuk referensi yang bersumber dari buku maupun bersumber dari jurnal. Kemudian ini nih ada penjelasan detail mengenai tugas 2. Yang pertama, membuat rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan mahasiswa dalam membuat artikel ilmiah. Nah, sebenarnya ini, masih hampir sama dengan tugas satu yang kemarin, di mana kita diminta untuk membuat rangkuman dari 5 jurnal dan juga 5 buku. Nah, referensi itu bisa kita langsung masukkan di kerangka, karya ilmiah kita. Kalau misalkan di tugas satu kemarin masih belum kita masukkan. Tapi kalau misalkan kita sudah masukkan di tugas satu, bisa kita tambahkan kalau misalkan memang ada tambahan untuk referensi yang bisa kita masukkan di tugas 2 ini, baik dari sumber jurnal maupun dari sumber buku. Kemudian untuk kutipannya, membuat kutipan langsung dan tidak langsung, beserta sumber kutipan dengan benar. Jadi kutipan itu memang ada 2, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nanti akan saya jelaskan sesuai dengan materi pendukung yang terdapat di, materi tutorial online untuk Karil pada kegiatan belajar kali ini. Kemudian yang terakhir adalah membuat daftar pustaka dengan benar. Nah, ini ada cara membuat kutipan. Kita lihat dulu untuk slide pertama. Ini ada judulnya ya, mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Kemudian di sini ada sebenarnya apa sih kutipan? Jadi kutipan itu adalah semacam pernyataan atau gagasan, pendapat, maupun pemikiran, atau juga dari temuan ahli atau orang lain yang digunakan untuk membandingkan, memperkuat, atau menolak pendapat atau pemikiran penulis sebagai pengutip. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Misal, pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Pembelajaran online dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh. Tetapi, sekedar menerapkan pembelajaran
online tidak serta-merta dapat diklaim telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Belawati 2019 page 16-18. Jadi ini adalah salah satu contoh kutipan. Akan tetapi di slide kedua dijelaskan lebih lanjut nih. Jadi ada beberapa teknik untuk mengutip di mana terbagi jadi dua, yaitu pengutipan tak langsung dan pengutipan langsung. Di mana untuk pengutipan yang tak langsung itu adalah mengutip sumber kutipan dan mengungkapkannya dengan rumusan bahasa sendiri. Itu tak langsung. Jadi kita parafrasekan sendiri. Kita otak-atik dengan kata-kata kita sendiri. Yang penting main content atau pokok isinya adalah masih sama dengan apa yang disampaikan atau dinyatakan oleh narasumber. Bisa dari buku ataupun jurnal seperti itu. Jadi kita parafrasekan sendiri ya, kita buat kata-kata kita sendiri. Tetapi poin utamanya masih bersumber dari referensi kita. Atau kita bisa menghilangkan bagian kalimat atau penjelasan yang tidak penting tanpa mengubah makna atau maksud isi kutipan. Kalau misalkan ya lebih ke kita rangkum bisa, kita hilangkan beberapa kalimat, tapi untuk isi kontennya masih tetap sama. Itu juga dikatakan kutipan tak langsung. Jadi bisa jadi misalkan nih di sumber referensi aslinya itu misalkan ada 2 paragraf, tetapi 2 paragraf itu sebenarnya isinya hampir sama sih, dan banyak kata-kata yang berulang atau kata-kata yang kurang penting. Nah, itu bisa kita hilangkan misalkan hanya menjadi 1 kalimat saja. Nah, itu juga dikatakan pengutipan tak langsung, karena kita menghilangkan beberapa bagian kalimat atau penjelasan yang menurut kita tidak penting, tapi tanpa mengubah makna atau maksud dari isi kutipan tersebut. Atau ketika kita memparafrasekan, yaitu kita merangkum dan menuangkannya dengan bahasa atau kalimat kita sendiri. Itu dinamakan sebagai pengutipan tak langsung. Kemudian untuk pengutipan langsung adalah mengutip apa adanya dari sumber kutipan tanpa ada perubahan sama sekali. Jadi kita langsung ambil semua, kita paste, kemudian kita cantumkan referensinya dari mana. Itu dinamakan pengutipan langsung. Nah, untuk penulisan kutipan langsung, itu dibedakan lagi menjadi 2, yaitu penulisan kutipan langsung yang pendek dan penulisan kutipan langsung yang panjang. Jadi, untuk penulisan kutipan langsung yang pendek itu adalah sumber kutipan disatukan atau sejajar dengan teks. Karena pendek, jadi untuk sumber kutipan seperti nama narasumbernya, kemudian tahunnya, dan juga misalkan ada di page berapa itu sejajar ya. Sejajar artinya satu baris. Nah, kemudian kutipan menggunakan tanda petik. Kutipannya itu nanti menggunakan tanda petik. Habis ini saya kasih contoh aja deh. Kemudian untuk penulisan sumber kutipan dapat diletakkan di awal maupun di akhir tulisan. Nah, misalkan seperti ini ya. Misalkan dari sini tadi. Saya akan berikan contoh. Misalkan di sini. Kalau kita lihat di sini kan ada Belawati 2019. Anggap saja saya cuma mengutip ini ya. Pembelajaran jarak jauh gitu. Pembelajaran jarak jauh, kemudian Belawati 2019. Belawati, sorry. Belawati 2019. Page berapa tadi? 16-18. Page 16-18. Nah, ini tadi, ini adalah isinya. Ini adalah isi yang kita kutip. Nah, sumbernya itu ini, sumbernya itu sejajar dengan apa yang kita kutip. Ini adalah untuk pengutipan langsung yang pendek, karena tadi kan pertama, teknik mengutip ada 2, yaitu teknik mengutip secara langsung dan tidak langsung. Sekarang kita bahas teknik mengutip secara langsung, tetapi mengutip secara langsung itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu mengutip secara langsung pendek dan panjang. Nah, ini untuk yang pendek. Kalau pendek itu, apa yang kita kutip di sini sejajar dengan sumber. Sumber bisa di depan maupun di belakang. Kemudian kita balik lagi ke sini ya. Sumbernya bisa di depan ataupun di belakang. Kemudian kutipan menggunakan tanda petik. Nah, kutipan yang menggunakan tanda petik seperti gini ya. Kutipan menggunakan tanda petik. Nah, seperti ini.
Nah, contohnya seperti ini. Interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Interaksi dalam pembelajaran online, demikian Belawati 2019, page 49. Nah, ini titik, 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 dipengaruhi oleh jenis teknologi dan media pembelajaran yang digunakan. Ini yang dikutip. Demikian Belawati tahun 2019, page 49. Kemudian ada tanda petik, kemudian dipengaruhi oleh jenis teknologi dan media pembelajaran yang digunakan. Kemudian untuk penulisan kutipan langsung panjang. Jadi kutipan ditulis secara terpisah dari teks. Kemudian penulisan kutipan dibuat menjorok ke dalam. Kemudian antar spasinya berupa spasi tunggal. Jadi satu kali spasi aja. Kemudian kutipan tidak menggunakan tanda petik. Kalau untuk yang kutipan langsung pendek pakai tanda petik. Kalau misalkan yang panjang tidak pakai tanda petik. Kemudian ini di sini bedanya kalau untuk yang kutipan langsung panjang dia menjorok. Kalau tadi kutipannya sejajar dengan teks, kalau ini kutipannya terpisah. Kemudian sumber kutipan ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, tanpa nomor halaman. Nah, kalau untuk yang kutipan pendek itu, untuk yang kutipan langsung pendek itu pakai nomor halaman, kalau untuk kutipan yang langsung panjang itu tidak menggunakan nomor halaman. Nah, seperti ini. Ini adalah penulisan kutipan tak langsung. Untuk penulisan kutipan tidak langsung itu diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan, dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit sumber kutipan. Contohnya kayak gini nih. Interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Pilihan teknologi dan media pembelajaran yang dipakai akan menentukan interaksi dalam pembelajaran online. Belawati 2019. Hanya nama belakang dan juga tahun terbit dari penulisnya. Kalau kita lihat di sini, contohnya kan kayak gini nih. Ini kutipan biasanya ya. Pemahaman bahwa ini kan kata-katanya agak belibet gitu kan ya. Kata-katanya agak belibet. Jadi ini kata-katanya belibet, kemudian di sini ada nama pengarangnya, ada tahunnya, kemudian ada page. Di mana yang disebutkan ada page-nya itu adalah untuk kutipan yang langsung yang pendek. Kemudian jadikan menjadi kutipan yang tidak langsung. Jadi kata-katanya berbeda. Kalau ini kan pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh adalah pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Ini aja kalau dari satu kalimat pertama ini udah agak belibet. Akhirnya makanya dijadikan kutipan tak langsung seperti ini. Interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Pilihan teknologi dan media pembelajaran yang dipakai akan menentukan interaksi dalam pembelajaran online. Belawati 2019. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menulis sebuah kutipan, baik itu kutipan langsung, kutipan tak langsung, baik itu kutipan langsung pendek maupun kutipan langsung panjang. Nah, di sini juga ada kolom diskusi. Jadi teman-teman bisa langsung mendiskusikan atau menanyakan apa yang masih menjadi pertanyaan atau yang kurang dipahami sama teman-teman sehingga bisa saling berinteraksi baik dengan teman yang lainnya maupun dengan dosen. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ini ada salah satu jurnal. Jadi sebenarnya jurnal ini adalah sudah dipublikasikan, akan tetapi ketika saya mau memberikan contoh, saya berpikir kurang etis kalau misalkan saya memberikan contoh karya ilmiah milik saya, contoh kerangka ilmiah milik saya, karena punya saya juga nanti akan saya upload juga, karena sekarang saya juga salah satu mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah TAP dan juga Karil, sehingga saya berinisiatif untuk memindahkan sebenarnya jurnal yang sudah ada ke sini untuk bisa memberikan penjelasan kepada teman-teman seperti apa sih sebagai contoh. Jadi ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya sebenarnya terkait format sesuai dengan panduan dari UT, misalkan font hurufnya itu menggunakan apa. Nah ini belum berubah ya, harusnya Times New Roman. Untuk font hurufnya itu menggunakan apa, kemudian ukuran hurufnya berapa, spasinya berapa, marginnya berapa, kemudian untuk layout kertasnya itu seperti apa, penulisannya apakah menjorok, ataukah dibuat bold, apakah dibuat italic, dan lain-lain. Jadi seperti ini kemarin sudah saya atur, untuk judulnya tidak lebih dari 20
kata, kemudian tidak ada kata yang berulang, kemudian kalau misalkan ada kata-kata penghubung kayak ini pada itu tulis dengan huruf kecil untuk, huruf depannya. Kemudian misalkan ini di sini ada penulis 1, penulis 2, dan penulis 3, kita tulis di sini center tanpa menggunakan gelar, dan penulis ini adalah nama penulis, lengkap dengan dosen pembimbingnya. Kemudian di sini ada jurusan, kemudian ada fakultas dan universitas terbuka sebagai universitas kita. Kemudian ada abstrak, ini nanti mau saya tanyakan lagi juga, di mana abstrak itu kan sebenarnya ada 2, yang berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Akan tetapi kalau di UT itu ketika saya baca abstraknya itu hanya disebutkan berbahasa Indonesia dan menggunakan italic, tapi di sini saya agak bingung karena kan untuk abstrak itu biasanya kan memang ada 2, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan biasanya penggunaan bahasa Inggris itu kata-kata yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing itu biasanya memang dalam suatu jurnal atau artikel ilmiah itu memang dibuat, miring atau italic. Akan tetapi kalau di panduan UT itu memang abstraknya itu hanya bahasa Indonesia dan untuk formatnya adalah italic atau miring. Sedangkan nanti katanya kalau misalkan jurnalnya itu bisa direkomendasikan untuk menjadi jurnal yang bisa di-publish secara internasional, maka nanti penulisan abstraknya juga diminta dengan menggunakan abstrak yang berbahasa Inggris. Jadi seperti ini, kalau misalkan nih di tugas 2, di tugas pertamanya kemarin kita belum melakukan pengecekan yang benar-benar nih, kita cek lagi apakah di sini itu, ada istilah-istilah yang menggunakan bahasa Inggris tetapi kita masih belum membuatnya italic, itu kita cek lagi. Contoh itu ya pengecekannya. Terus yang kedua, misalkan kata kunci. Kata kunci itu kalau di panduannya UT itu terdiri dari 3 sampai 5 kata dan itu harus abjad. Urutannya sesuai abjad. Nah, misalkan ini saya mengambil dari jurnal, saya langsung copy paste di sini dari jurnal yang sudah dipublikasikan. Kalau misalkan kita lihat ini P, ini A ada di sini. Harusnya analisis rasio keuangannya itu di depan. Nah, seperti ini. Kemudian ada pandemi, kemudian ini kita hapus, kemudian ada rasio. Oke, kemudian di pendahuluan. Nah, untuk kalau kita lihat di panduan, untuk pembuatan karel di UT itu memang hanya ada 4 poin, yaitu pendahuluan, kemudian ada metode, kemudian ada hasil dan pembahasan dan kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. 4 item ini adalah 4 item utama. Sehingga kalau misalkan ada pertanyaan, untuk latar belakangnya di mana? Latar belakang jadi satu di pendahuluan. Begitu juga dengan kalau misalkan ada hipotesis atau ada permasalahan, apa yang mau kita angkat itu di sini. Kemudian tujuan dan manfaat juga kita tuangkan di pendahuluan sini. Kemudian selain itu juga mengenai teori. Teorinya juga kita tuangkan di pendahuluan ini. Jadi nanti kutipan-kutipannya itu masuk di pendahuluan juga bisa, masuk di metode penelitian juga bisa, masuk di saat pembahasan juga bisa. Yang penting tekniknya sudah benar sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Bisa pengutipan langsung, pengutipan tidak langsung. Nah, sekarang kita bahas di sini ya. Misalkan ini, PT Putra Perkasa Abadi Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang batu bara, kontraktor pertambangan modern yang berkembang pesat dan menyediakan jasa pertambangan serta industri terkait di Kalimantan Selatan dengan lebih dari 7.200 karyawan dari berbagai keahlian. Nah, ini adalah general information singkat terkait PT Putra Perkasa Abadi. Itu perusahaan apa sih? Nah, dijelaskan dulu terlebih dahulu. Kemudian, untuk mengetahui seberapa besar kemajuan yang telah dicapai oleh organisasi, diperlukan berbagai tolak ukur yang dapat diterapkan pada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan dengan analisa laporan keuangan. Jadi, Putra Perkasa Abadi ini bagaimana sih cara kita untuk mengetahui seberapa besar kemajuan yang telah dicapai oleh PT Putra Perkasa Abadi ini? Caranya yaitu kita harus mengukur dan diperlukan tolak ukur untuk dapat mengukur kinerja atau kemajuan dari PT Putra Perkasa Abadi tersebut. Dengan cara apa? Yaitu dengan menganalisa laporan keuangannya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ini, PT Putra Perkasa Abadi Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di ini hampir sama ya. Ini sepertinya double untuk kopinya. Kemudian lanjut laporan keuangan. Jadi sebenarnya yang kita jelaskan di sini tuh kayak bergerak terus gitu. Jadi awalnya
Ini tips sih, tips kalau kita membuat, pendahuluan, latar belakangnya itu kita jelaskan dulu general informasi mengenai objek atau entitas apa yang akan kita angkat di situ, kemudian tujuannya seperti apa. Nah, yang tadi kan dijelaskan tujuan atau alasan kenapa harus dilakukan analisa laporan keuangan. Nah, setelah itu dijelaskan lagi, karena kita bicara masalah laporan keuangan, dijelaskan laporan keuangan itu kurang lebih seperti apa. Jadi gini, laporan keuangan tersebut bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti para anggota, bank, kreditur dapat mengetahui kinerja dari perusahaan. Tetapi agar data keuangan tersebut dapat lebih dimengerti oleh pihak yang berkepentingan, maka data keuangan tersebut harus dianalisa sehingga diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan manajemen yang akan diambil. Jadi ini dijelaskan juga kenapa harus dianalisa, karena ini tuh sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan sebagai fundamental perhitungan atau analisa dari para pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Selain itu juga bisa digunakan untuk mendukung putusan manajemen. Kalau misalkan sudah didapatkan hasil dari laporan keuangan, karena itu dapat digunakan sebagai indikator untuk penilaian performa dari PT tersebut. Kemudian di sini, PT Putra Perkasa Abadi Kabupaten Tanah Bumbu selama masa perkembangannya pernah melakukan analisa laporan keuangan, tetapi analisa tersebut tidak lengkap, yaitu hanya likuiditas atau current ratio. Nah, ini kan bahasa asing ya. Ini ratio gini. Nah, ini karena current jadi harus ratio pakai. Kemudian solvabilitas ini bahasa Indonesia karena kalau bahasa Inggrisnya kan solvability, solvency. Rasio modal sendiri dengan aktiva dan rasio modal sendiri dengan aktiva tetap. Sehingga PT Putra Perkasa Abadi Kabupaten Tanah Bumbu tidak memperoleh gambaran jelas mengenai kondisi keuangannya dan tidak diketahui sejauh mana kinerja keuangan. Nah, jadi ini kita juga bisa nih kalau misalkan mau mengangkat suatu permasalahan, kita cari jurnal-jurnal yang sejenis dan juga referensi atau jurnal atau penelitian sebelumnya di entitas tersebut. Sehingga kita tahu permasalahan apa yang bisa kita kembangkan lagi, bisa kita solve nih dari penelitian sebelumnya. Misalkan seperti ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa sebelumnya itu sudah dilakukan analisa laporan keuangan, akan tetapi yang dianalisa hanya rasio likuiditas sama rasio solvabilitas. Sehingga diperlukan lagi analisa rasio keuangan yang lebih lengkap untuk mengetahui secara overall dari kinerja PT Putra Perkasa Abadi. Seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan juga metode dan alat analisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Nah, ini kan masih gini nih, deskriptif. Seharusnya kan deskriptif gini. Kita cek lagi apakah ada yang typo. Nah, di tahap tugas kedua ini nih fungsi kita. Kita baca lagi, kita cek lagi, kita bisa ubah-ubah lagi kalau misalkan ada kata-kata yang masih harus kita ubah atau belum sesuai. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dan memaparkan penggunaan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kalau sebelumnya hanya likuiditas dan solvabilitas, akan tetapi di jurnal ini dijelaskan juga rentabilitas terhadap laporan keuangan PT Putra Perkasa Abadi Kabupaten Tanah Bumbu untuk melihat posisi keuangannya. Nah, di sini juga dijelaskan nih ruang lingkupnya itu seperti apa atau batasan masalahnya ya. Ruang lingkupnya adalah hanya dilakukan di PT Putra Perkasa Abadi gitu. Bisa juga di pendahuluan dijelaskan ruang lingkupnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, permasalahan seperti apa, kemudian masalah yang dari penelitian sebelumnya seperti apa, dijelaskan. Kemudian di sini, kontribusi penelitian ini adalah memberikan gambaran rasio-rasio, jadi sebenarnya ini lebih ke manfaat sih. Rasio-rasio keuangan tersebut sudah menjelaskan kinerja keuangan yang bagus atau tidak pada PT Putra Perkasa Abadi Kabupaten Tanah Bumbu. Langkah-langkah penyelesaian penelitian adalah salah satu tahapan dalam proses akuntansi yang penting untuk keperluan pengambilan keputusan manajemen adalah tahapan interpretasi laporan akuntansi yang di dalamnya mencakup rasio keuangan. Rasio keuangan yang merupakan bentuk informasi akuntansi yang penting bagi perusahaan selama satu periode tertentu. Berdasarkan rasio tersebut dapat dilihat keuangan yang dapat mengungkapkan posisi kondisi keuangan maupun kinerja ekonomis di masa depan. Dengan kata lain, informasi akuntansi ini lebih ke ya semacam landasan teori sih. Ini bisa juga dari kutipan, cuman ini di sini tidak dijelaskan apakah dia memang mengutip atau seperti apa. Sepertinya sih ini kutipan tidak langsung sih, tetapi dia tidak menyebutkan sumbernya. Jadi kutipan tidak langsung tadi diingat hanya disebutkan
kita memparafrasekan sendiri dengan kata-kata kita sendiri, tetapi tidak mengubah isi dari referensi yang ada dan yang dicantumkan hanya, nama penulis dan juga tahunnya. Kemudian ini, kontribusi penelitian ini sama, sorry ini double copy. Nah, kemudian kenapa di sini harus kita emphasize atau kita tekankan bahwa penelitian ini penting? Ya, penelitian ini harus dilakukan karena adanya permasalahan itu, gitu. Jadi memang harus ada permasalahan yang mendukung kenapa sih penelitian ini penting untuk dilakukan gitu. Karena kan output atau hasil dari penelitian atau analisis yang kita lakukan ini adalah untuk memberikan feedback atau memberikan masukan kepada perusahaan yang kita analisa seperti itu. Penelitian ini penting dilakukan agar PT Putra Perkasa Abadi Kabupaten Tanah Bumbu dapat menganalisa laporan keuangannya dan menilai keseluruhan operasi perusahaan yang telah dilaksanakan dan memberikan informasi mengenai perkembangan perusahaan serta upaya untuk mempertahankan kontinuitas PT Putra Perkasa Abadi Kabupaten Tanah Bumbu dalam peningkatan dan pengembangan usaha perusahaan selanjutnya. Maka penulis tertarik mengangkat masalah ini. Adapun judul penelitian adalah bla bla bla. Kemudian jenis penelitiannya, di sini juga tidak disebutkan ya untuk pengutipan, contoh pengutipannya. Ini juga belum, ini juga tidak ada pengutipan. Ini juga tidak ada pengutipannya, coba kita lihat di sini. Ini adalah jurnal aslinya. Ini sampai sejauh ini belum ada pengutipan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengutip, caranya itu tadi. Misalkan di latar belakang sini, misalkan mengapa analisa laporan keuangan itu penting. Nah, ini misalkan laporan keuangan bermanfaat bagi ini. Kita bisa cari dari referensi manapun misalkan terkait laporan keuangan. Misalkan laporan keuangan menurut ini, nanti kita cantumkan sumber kutipannya. Cara mengutipnya seperti tadi yang saya jelaskan, gitu. Nah, untuk pengutipan ini tidak hanya di-mention atau disebutkan di pendahuluan, akan tapi di metode juga. Menurut ini jenis ini, seperti itu. Misalkan metode deskriptif itu seperti apa? Misalkan pada penelitian ini kita menggunakan metode deskriptif. Kemudian dijelaskan metode deskriptif merupakan kemudian kita sebutkan sumber kutipannya. Nah, itu yang teman-teman pastikan di sini, tekankan di sini. Membuat kutipannya seperti apa? Kemudian membuat daftar pustakanya. Oh ya, sebelum lanjut ke daftar pustaka, untuk metode penelitian dicek lagi seperti tadi saya melakukan pengecekan terkait pendahuluan, apakah memang tekniknya sudah benar ataukah harus ditambah atau harus dikurangi atau harus diganti dan lain-lain. Terus disajikan dengan lengkap dengan kutipan. Nah, untuk hasil dan pembahasan, untuk kerangka karya ilmiah kemarin yang sudah saya kumpulkan pada tugas 1, saya baru memberikan keterangan seperti ini. Akan dijelaskan setelah melakukan analisa dan pembahasan. Jadi hanya saya berikan intro semacam ini, misalkan perbandingan kinerja keuangan PT Putra Perkasa Abadi Kabupaten Tanah Bumbu periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dilihat dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas adalah sebagai berikut. Nah, nanti akan dijelaskan setelah melakukan analisa dan pembahasan. Begitu juga dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Nah, untuk kesimpulan itu belum bisa kita tarik kalau kita belum melakukan analisa dan pembahasan, sedangkan analisa dan pembahasan sendiri masih belum kita dapatkan. Karena apa? Karena di sini kita baru fokus nih. Memang di kerangka itu memang kalau kerangka lengkap ada poin hasil dan pembahasan serta simpulan dan saran. Akan tetapi untuk fase kita sekarang ini baru di fase sampai dengan mendevelop lagi atau mengembangkan lagi kerangka kita, baik itu misalkan ada revisi judul atau revisi latar belakangnya atau permasalahan ataupun teori pendukung dan metodenya seperti apa, belum sampai ke perhitungan analisa dan pembahasan. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman sudah melakukan itu, saya rasa tidak ada salahnya juga dan itu akan lebih mempercepat untuk pembuatan untuk penyelesaian karya ilmiah dari teman-teman. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka. Untuk penulisan daftar pustaka pun ini saya mengambil atau copy dari daftar pustaka yang ada di jurnal aslinya. Coba kita ke jurnal aslinya ya.
Ini ada. Jadi yang pertama daftar isi itu kalau di formatnya UT itu memang dia satu lembar tersendiri, tidak seperti ini ya. Jadi memang satu lembar tersendiri seperti ini. Kemudian, nah penulisannya juga menggunakan Times New Roman, sorry, Libet. Nah seperti ini. Nah kemudian untuk daftar isinya itu kurang lebih seperti ini sih. Nah, kurang lebih membuatnya seperti ini. Jadi di sini itu kita alfabetis. Jadi mulai dari A sampai Z ibaratnya kayak gitu ya. Jadi ini namanya adalah Agiarana Michael Barus Nengasujana Sri Sulasmiati. Ini nama-nama penulisnya. Kemudian kasih koma, kemudian ada tahunnya 2017. Kemudian ada judulnya yaitu penggunaan rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Ini studi pada PT Astra, Autopart, Tbk, dan PT Goodyear Indonesia yang go public di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada lokasinya, lokasi terbitnya di Malang, yaitu dari Universitas Brawijaya. Nah, kurang lebih kayak gitu nih. Bentar, titik nih. A, F, I, ini udah alfabetis. Yang pertama adalah alfabetis. Kemudian ditulis nama penulisnya, kemudian tahun terbitnya, kemudian judul dari bukunya, kemudian lokasi, yaitu misalkan di Malang atau di mana, kemudian dari penerbitnya, nama penerbit sih sebenarnya. Misalkan kayak ini ya, PT Remaja Rosida Karya, ini adalah nama penerbit, Bandung lokasinya. Nah, setelah judul, kalau misalkan memang ada edisi, dia revisi pertama, atau edisi pertama disebutkan juga edisi keberapa. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Untuk penulisan daftar pustaka ini saya kira mudah, teman-teman tinggal gali lagi aja, tinggal disesuaikan aja. Yang penting adalah nanti semuanya dicantumkan di daftar isi. Jadi misalkan kutipan-kutipan itu seharusnya nyambung di daftar isi kita. Jadi kalau misalkan ada item yang kita kutip, seharusnya nanti kita sampaikan juga di daftar pustaka kita. Sumbernya dari mana gitu. Jadi kita gampang, oh tahu judul bukunya ini, tahun terbitnya ini, penulisnya ini. Kita tahu untuk mencari atau mengeceknya gitu kok. Misalkan ada orang lain yang sudah membaca jurnal kita, misalkan jurnal atau karya ilmiah kita sudah dipublikasi, kemudian mau mencari lebih lanjut atau mempelajari lebih lanjut berdasarkan kutipan maupun daftar pustaka kita, bisa mengetahui dengan baik, bisa menelusuri dengan baik. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.